Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Filipi 2 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik suka dan duka. Dan bagaimana semua itu telah kita lalui dan bagaimana akan kita lalui di dalam satu hari ini. Secara naluriah, kita sebagai manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu kita cenderung lebih meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Apalagi di zaman yang saat ini yang keras dan juga sulit, tentunya kita jarang menemukan orang yang memiliki kerendahan hati. Tentunya senantiasa yang kita lihat kebanyakan orang berpikir kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor dan gengsi akan turun dan memberikan dampak yang begitu besar di setiap hari atau di kemudian harinya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Yesus memberikan contoh kepada kita dan bagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dan kita sebagai orang percaya tentunya tetap meneladani sikap yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan nyatakan di tengah-tengah kita. Yesus meninggalkan kemuliaan dan kuasanya kepada kita manusia. Inilah yang ditunjukkan Yesus kepada kita berdasarkan kasih dan pengorbanan, yang dimana Yesus merendahkan diri dan bagaimana ia menyatakan ketaatan secara penuh kepada Allah. Inilah yang akan dinyatakan Yesus kepada kita, yaitu keselamatan umat manusia dari dosa dan maut. Yesus mau menderita, merendahkan dirinya karena ketaatannya kepada Allah. Dengan sikap inilah bagaimana kita meneladani Yesus dan menjadikan Yesus pedoman di tengah-tengah hidup kita, dan bagaimana di tengah-tengah perjalanan hidup kita dalam hari ini dan seterusnya dalam ketaatan kepada Allah. Tentunya proses demi proses yang akan kita lalui dan bagaimana ketaatan kita kepada Allah, disitulah bagaimana kita akan lalui. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan bagaimana kita melakukan itu dengan kerelaan hati dan tetap penuh percaya kepada Tuhan. Tentunya dengan peristiwa yang telah Yesus jalani, yang dimana Paulus mengabarkan kepada jemaat di Filipi, dan bagaimana kita akan menghadapi, tentunya kita memiliki contoh, pedoman, dan tokoh. Dan apapun yang akan terjadi, kita akan hadapi. Kita sebagai orang percaya tentunya harus meneladani sikap yang telah dinyatakan Yesus, yang taat kepada Allah. Di setiap proses yang akan terjadi di dalam kehidupan harus dijalani dengan kesabaran dan tetap percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk rendah hati seperti Kristus. Tentunya kita harus menunjukkan beberapa hal, antara lain
Kita yang berani mengakui semuanya di hadapan Allah. Kita mau belajar dan kita mau diajar. Tentunya proses demi proses inilah yang akan kita bangun dalam penyertaan Allah, dan proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Jadi selagi masih bisa kita lakukan berdasarkan kepercayaan secara penuh kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman pada hari ini kita diajak untuk belajar dari Yesus, Sang Guru yang dengan rendah hati melayani para murid. Ketika ada problem, disinilah bagaimana kita akan menyatakan sebagai murid yang taat dan mau diajarkan, dan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang akan kita jalani. Kita adalah murid-murid Yesus yang perlu belajar untuk menjadi rendah hati. Seperti mana pohon besar dan juga rindang, dia tidak perlu berbicara, tetapi kehadirannya sudah memberikan keteduhan dan manfaat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita, sebagai kita manusia yang diciptakan Tuhan, segala yang kita punya, pakailah itu dengan rendah hati. Milikilah sifat ini, maka kita akan diberkati. Tentunya semangat terus untuk menjalani kehidupan dalam satu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyejukkan hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan, semangat yang akan kami lakukan. Semuanya itu akan kami persembahkan ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatunya indah pada waktunya, dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan dalam satu hari ini menjadi alat-Mu untuk menyatakan kerajaan-Mu dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan kami puji dan kami sembahlah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Engkaulah yang mengajari, memberkati dan mencukupkan, dan juga berkati orang yang berada di sekeliling kami, negara kami, dan juga kepada orang yang jauh daripada kami. Dan semuanya itu akan kami persembahkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari cobaan, kuatkan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa di dalam sepanjang kehidupan satu hari ini, besertamulah kami Tuhan, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ampunkan kami di atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu dan dapat menyalurkan berkat-Mu kepada orang yang berada di sekeliling kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.